Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa qala aidan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah wa fi hadzal yaum sabat al-mubarak insyaallah taala. Wa hadzal yaum ana sa'idun jiddan limadza lianna nastati an nabda dirasatana fi falsafati tarbiyah al-islamiyah. Wa hadzal mawdu' azun yakni muhimatun jiddan limadza lianna nahnu mungkin muallim atau mungkin mudarris ustaz atau ustazah labudda alaina an nafham kaifa al hikmah atau mungkin tusamma bi falsafah tarbiyah al islamiyah. Wa insyaallah ta'ala nabda hadzal yaum ila takriban yakni arba'ata liqa'at nabhas yata'allaq bi kaifa nadhariyatu falsafatu tarbiyatul islamiyah wa aidan tatbiqatuha khatatan fi biladina bilad Indonesia. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To his family, to his friends, also to all companions, to all followers until to the doomsday. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, thank you very much for your join with our subject today with the philosophy of Islamic education. Extremely, I'm happy because we can discuss and we can start our subject today on Saturday. And inshallah ta'ala, if God wills, we have about 14 sessions in our subject. And I think our subject is important for us as a teacher, lecturer, or maybe practitioner in education, because we will study, we will maybe talk about the philosophy of Islamic education. Kama arafna hadal yaum kaifa yakni haqiqah at-tarbawiyah khasatan fi Indonesia. Al-muskilat awil masyakil fi al-ustad wa aidan al-ustadzah. Hunaka kathir kasratul masail atau kasratul masyakil khasatan yakni fi madrasah salafiyah atau aidan fi yakni madrasah al-salafiyah. Actually, I will speak in English or Arabic, but our president said that I'm Indonesian and I love Indonesia and I will speak in Bahasa. But remember, we are a master and all of you will be master in Islamic education. The term of
Islamic education, I think we have to board how the theories, how the philosophy, and the practices Islamic education in Indonesia. And today, maybe I will give you overview, maybe the similarity with the Islamic education in Indonesia. Hatur nuhun ka sadayana anu atau sumping dina rohangan Zoom online iya. Hatur nuhun Ibu Srini Larasati. Terima kasih atas semangatnya memberikan link kepada saya di Google Meet ya. Tapi I think better if we use Zoom online. But maybe next week we can use the Google Meet and other platform. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, hari ini adalah sangat spesial. Kenapa? Karena kita akan membahas satu topik yang I think challenging ya, dan ini menjadi satu ilmu yang harus dikuasai setiap mahasiswa di postdoktoral atau di post graduate program, jadi program pasca sarjana. Saya akan memberikan overview terkait dengan bagaimana sebenarnya filsafat pendidikan Islam itu menjadi sebuah harmoni antara tradisi modernitas di Indonesia. So we will study about ontology, epistemology, aesthetic, ethic, and axiology. Of course, we will discuss about the methodology in Islamic perspective. Ya, with me, Dr. Misno M.A.I. Nabda yakni min suratil Baqarah ayat wahid wa salasin hunaka arafna ma au man huwa al muallimul awal kama qala Allah azza wa jalla wa 'allama adamal asma'a kullaha. Idzan min hadhil ayat arafna anna Allah azza wa jalla huwal muallimul awal. So we have to understand about the method, about the maybe the curriculum, the main goals of Islamic education. From this verse, we know that Allah Subhanahu wa Ta'ala said, "Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Hadhil ayah atau hadal kalam yakni kalam li Nabi Adam alaihi salam. Innaka antal alimul hakim. So we next to the maybe Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, hadhihi yakni tasji' lana. Limadha li'anna idza masalan fi hadal masa naftah handphone, naftah jawal, naftah laptop, hunaka yakni fi sabilillah. Kama qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Idan nahnu fi hadhihi sa'ah yakni fi sabilillah insyaallah taala wa hadza minal a'mal yakni a'mal al jariyah kama qala au ilmin yuntafa'u bih. Insyaallah al ilmu fi hadzal maudu muhimun jiddan fi hadza dunya wa aidan fil akhirah. Naam. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita belajar mata kuliah dari filsafat dan pemikiran pendidikan agama Islam, kita akan mempelajari minimum ada 3. Nah, ini yang sudah pernah belajar filsafat ya di S1 pasti memahami apa itu ontologi, ya, apa itu epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Dari epistemologi kita akan belajar nanti tentang metodologi. Ya, dari aksiologi kita akan mengenal apa yang disebut dengan etika dan estetika. Ya, ontologi berkaitan dengan haqaiqul insan wal alam. Ya, jadi bicara tentang bagaimana hakikat dari manusia dan realitas. Ya, kemudian fokusnya adalah pada fitrah dan potensi bawaan manusia. Hadhihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Naam.
Wa epistemologi, ya, adapun epistemologi bicara tentang bagaimana ilmu itu diperoleh, kemudian divalidasi. In Islamic perspective, we integrate between privilege and then ratio and our mind. Ya, jadi integrasi antara wahyu, akal dan intelek. Tenang, nanti semua saya akan kirimkan. Ya, sedangkan aksiologi bicara tentang action, aksi atau bukti nyata. Jadi bicara tentang ilmu itu digunakan gitu ya. Tujuan akhirnya adalah sa'adah fid dunya wal akhirah. Because is overview, saya akan percepat nanti ya, agar nanti kita bisa banyak diskusi. Soalnya nanti kita akan bahas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, etika, dan estetika in Islamic education. The first, if we talk about the ontology, we study about maybe the human, ya, the human dan juga fitrah potential. Ya, jadi kalau dalam konteks filsafat pendidikan agama Islam dalam bidang dimensi ontologi, kita belajar tentang manusia dan potensi fitrah. Mungkin sebagian kita dulu pernah mendengar ada istilah teori atau konsep tabula rasa, gitu ya. Jadi manusia itu adalah seperti kertas putih yang kosong, ya. Padahal dalam lanjutan riwayat dikatakan wa abwahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi wa hadhihi hiya haqiqatul insan. Jadi makhluk multidimensi yang terdiri dari physical, kemudian rasio, ya, ada nanti kecerdasan sosial, of course, spiritual question. Nah, konsep fitrah sendiri, nanti boleh baca-baca, ada satu konsep menarik, buku cukup tebal, judulnya adalah Fitrah Education. Jadi bagaimana pendidikan itu berfungsi menjaga kesucian fitrah dari pengaruh lingkungan yang merusak. Dan inilah the main goals of Islamic education. Ya, jadi eksistensi dari manusia yang diciptakan sebagai Abdullah atau Ibadur Rahman wa inni ja'iluka fil ardi khalifah, ya, khalifatullah fil ard. Ini nanti kita akan discuss banyak terkait dengan ontologi. The next is, this is the sample from our idol, from our pattern, ya, in Indonesia. Kita nanti boleh diskusi banyak karena actually in our subject there is no duty, ya, tidak ada tugas, ya. I only give you challenge, ya, to have learning experience, ya. Dan nanti kita akan bicara tentang Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, ya. Kemudian juga nanti ada tokoh lainnya, misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian sampai kepada Nurholis Majid dengan konteks keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan, serta istilah madani yang cukup familiar. Di sana muncul when, west, mid, east, ya, modernisasi dan juga westernisasi, bagaimana menjadi yang smart santri, dan juga 3 pilar dalam how to integrate between Islamic knowledge and maybe kauniyatul knowledge atau ulum kauniyah wa ulum diniyah. Kita akan diskusi ini lebih detail lagi. The second, we talk about the epistemology. Jadi epistemologi adalah bagaimana, ya, sebuah kebenaran itu dilihat, ya, pertama itu dari sisi sumber kebenaran. Yang kedua adalah teknik cara mendapatkan kebenaran. Yang ketiga adalah standar ukuran dari sebuah kebenaran. So, in Islamic perspective, kita punya wahyu, ya, kita punya akal, dan juga kita diberikan anugerah panca indera sebagai tools, ya, dalam memahami sebuah hakikat kebenaran. Dan dari sini nanti kita akan belajar bersama terkait dengan the method in Islamic perspective, ya. Ini yang dari pesantren, ya, dari PTKIS atau PTKI pasti tahu ada metode burhani, ada metode bayani, ada metode irfani, ada metode tajribi, ada metode isyari.
ya. Jadi nanti kita akan mensintesiskan ilmu yang sahih adalah paduan harmonis antara kekuatan nalar dan ketajaman batin. Ya, keren sekali kalau menurut saya ini. Jadi sangat teoritis, tapi menurut saya this is the mind challenge for us today, specifically in Indonesia, because we know that in Indonesia and other countries, ya, ada namanya dikotomi, ya, pemisahan ilmu antara ulum diniyah, ilmu-ilmu agama, dengan ulum ya mungkin amah gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu kauniyah saya menyebutnya sebenarnya ya. Ini saya ngambil dari pendapatnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan membagi dua ilmu, ya, ilmu ya kauliyah, ulum kauliyah wa ulum kauniyah. Jadi bukan dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum. But the big problem we have now in our countries today, jadi model seperti apa sih sebenarnya dalam konteks integrasi ini? Ya, nanti di sana akan muncul split personality, di mana sistem pendidikan terpisah menghasilkan lulusan yang pinter, smart, tapi sekuler. Ya, saleh, tapi tertinggal. Nah, pilih yang mana nih, gitu ya. Kemudian juga ada reduksionisme, di mana ilmu umum dianggap bebas nilai, sekuler, sementara ilmu agama dianggap tidak relevan dengan kemajuan teknologi. Munculnya adalah dampaknya, impactnya adalah krisis moral, korupsi, dan ketertinggalan. Ini sebagaimana perkataan dari Syakib Arsalan, beliau mengatakan, lima ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sih umat Islam kok tertinggal sedangkan umat yang lain itu bisa maju? Nah, ini kita akan gali lebih detail. So nanti ada salah satu one solution, ya, one of the solution in our problem Islamic education, yaitu pendekatan integratif interconnected. Ini saya ambil dari Profesor Dr. Amin Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga yang dengan teori laba-laba. Ya, teori laba-laba ini sebenarnya dia mengkoneksikan, mengkoneksikan lebih tepatnya ya, interkoneksi antara ilmu ya ulum diniyah dengan ilmu kauniyah. Makanya nanti ada the new paradigm antara ilmu agama dan sains itu saling menyapa. Misalnya kalau di UIN Bandung itu ada slogan wahyu memandu ilmu. Maknanya apa? Ilmu itu kalau tanpa wahyu dia akan liar, gitu ya. Dia akan apa? Tanpa nilai. Nah, makanya kemudian beberapa tokoh misalnya Ismail Roji Al-Faruqi, ada Syed Naqib Al-Atos ya, itu menyebutnya dengan istilah Islamisasi sains. Bagaimana Islam itu bagaimana sains itu diislamkan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya salah satu dari pendekatannya adalah menghapus batas kaku ya rigid antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kenapa? Karena segala ilmu yang bermanfaat itu adalah ibadah. Kama qala Syekhul Islam yaqul annal ibadah al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Dari sini nanti kita akan diskusi lebih detail tentang bagaimana sebenarnya sosok dari insan kamil. In Islamic education, not only transfer of knowledge, but transfer of Islamic values. The main goal is the happiness ever after di dunia wal akhirat. Dan nanti kita akan lihat apa sih insan kamil itu, apakah cerdas akal, cerdas hati, terampil tangan, profesional. Kita akan bahas itu juga sebagai sebuah overview hari ini. Kontekstualisasi dalam konteks Indonesia, of course we are Muslim and we are Indonesia, and I proud as a Muslim in Indonesia. Tentu saja kita harus pahami, for example, unity in diversity itu adalah bagian dari filosofi is our country Indonesia gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana teori-teori tentang pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan agama Islam. Ini relevansinya kita lewati, kita akan bicara nanti. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas. Before we study about the Islamic philosophy, we have to study about the philosophy as a foundation of ancient Greek philosophy. Yeah, from myth to reason, this is the basic
science in Western, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana teori ini punya satu versi tertentu, ya. Ini bahasa, ya kita akan lihat bagaimana dari mitos menuju logika. And then we will study about the Islamic philosophy, ya, mulai dari Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Al-Ghazali, ya, sampai tokoh-tokoh yang memang memiliki concern di dalam pemikiran-pemikiran falsafi khususnya terkait dengan Islamic education. So this is overview from me and we can discuss about our subject dan kita bisa